Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bi sudur salihin min ibadik wa yassir li amri bima yassarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubus salihin min ibadik wasaddid lisani kama sadatta alsinatas salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Umar ibn Hashim Bafaqih matta'anallah bituli hayatih, dan segenap keluarga beliau, adik-adik beliau, Al-Habib Zahir bin Hasan, Al-Habib Alwi bin Hasan, Wal-Habib Hilmi bin Hasan, matta'anallah bituli hayatihim. Dan juga orang tua kita Ami Hamzah, Ba Nahsan, dan segenap para tokoh, para orang tua, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim al-faqir ke mereka semua. Dan semoga hadirnya mereka salah satu sabab mengundang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para habaib, para ashab Al-Habib As-Sayyid Al-Fadil Fikri bin Hasan Bafaqih, dan juga kawan-kawannya, sepupunya Al-Habib Hadi, tadi munsyid kita Al-Habib Salim bin Ahmad bin Saleh, Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Haddad, dan segenap para ashab, Masya Allah, cakap-cakap, ganteng-ganteng, matta'anallah bituli hayatihim. Dan tidak lupa Kakanda Ahmad Reza Zaki Al-Idrus, dan juga Kakanda Al-Habib Muhammad bin Ali bin Saleh Al-Attas, matta'anallah bituli hayatihim. Ahibba'il kiram, malam hari ini dari awal Isya antum dan kita semua sudah sama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara malam hari ini kita dikumpulkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Bafaqih dan segenap para putranya untuk berupaya, bergembira, bahagia atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud upaya kecil daripada lautan yang harus kita luapkan kebahagiaan kita dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berbahagia atas anugerah rahmat, berbahagia atas anugerah yang dikasih oleh Allah, itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan hanya anjuran, tapi perintah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, andaikan mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan rahmat, berbahagialah mereka. Dikatakan oleh para ulama, tidak ada kebahagiaan selain kelahiran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang paling luar biasa, kebahagiaan yang paling puncak-puncak dari kebahagiaan adalah kelahiran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kelahiran Rasulullah, lahirnya Rasulullah ini bukan secara kebetulan. Diutusnya Rasulullah bukan suatu kebetulan.
Jadi maulid bertahun-tahun diulang-ulang memperingati, Allah aja udah nyebutin Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Artinya apa? Kelahiran Nabi Muhammad ini masuk dalam konteks perencanaan Allah. Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad diutus, masuk dalam konteks perencanaan Allah. Bukan secara kebetulan. Maksudnya bukan kebetulan, bukan ya karena buat ngelengkapin aja kebetulan udah Rasulullah lahir deh diutus. Bukan. Bahkan perencanaan demi perencanaan. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Nabi Allah udah kasih tahu dulu tuh pada makhluk-makhluknya, bahkan kepada para nabi dan para rasul. Karena dalam perencanaan Allah ini 12 Rabiul Awal itu dalam perencanaan Allah. Lahirnya Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu perencanaan Allah, bukan kebetulan. Gak bisa kita bilang kebetulan. Oh kebetulan Nabi Muhammad lahir. Oh enggak, ini perencanaan Allah ini. Allah berfirman di Al-Quran banyak tentang perencanaan Allah mengenai Nabi Muhammad atau pengutusan Nabi Muhammad. Kalau kita kupas satu-satu kepanjangan 7 kali Jumat nggak kelar akhirnya. Capek juga berdiri ya. Allah berfirman satu ayat aja yang sedikit kita renungkan. Allah berfirman begini di dalam Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina. Renungkanlah kata Allah. Renungkanlah, Allah nih yang berfirman. Coba kalian ingat-ingat. Allah udah ngasih tahu kita setiap hari itu Al-Quran ada di dalam rumah kita. Kata Allah, coba renungkan. Ketika aku telah mengambil perjanjian kepada para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Aku telah ketika aku mengambil perjanjian kepada para nabi dan para rasul. Jadi sebelum para nabi dan para rasul dilantik atau dijadikan setiap mereka mau dijadikan rasul atau nabi, Allah sebelumnya udah kasih perjanjian dulu, mitsaq, perjanjian. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika aku ingin memberikan kalian kitab suci dan aturan-aturan dari aku. Ini ada aturan-aturan, ada hikmah, ada ilmu pengetahuan dari saya kepada para rasul dan para nabi. Ini Allah berfirman, ini saya mau kasih kitab suci kepada kalian. Tsumma ja'akum rasulun, akan datang nanti seorang rasul setelah kalian, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Akan datang ya. Ini ada kitab suci, ini ada norma-norma ilmu pengetahuan, ini ada aturan-aturan. Tapi setelah ada rasul, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, akan datang utusan yang terakhir, yang mana itu utusan akan memperkuat kalian, dakwah-dakwah kalian, ajaran-ajaran kalian, ilmu-ilmu kalian yang kalian ajarkan di muka bumi. Wahai para rasul dan para nabi, dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, dikumpulin sama Allah. Nanti ada utusan yang terakhir, dan itu utusan dia akan memperkuat kalian semua, ajaran-ajaran kalian. Lama ja'akum tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali kemudian, apakah kalian akan mengambil ini? Apa la tu'minun nabih wa la tansurunnah, kata Allah. Akan datang utusan yang terakhir, tapi di sini Allah kasih syarat, wajib kalian beriman kepada dia, dan wajib kalian wahai para nabi dan para rasul, kalian menolong dia, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ini Nabi Muhammad belum ada, jauh belum ada tuh namanya Rabiul Awal, belum ada, belum. Tapi Allah udah kasih perjanjian sama para nabi dan rasul nih ya. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, akan datang loh nih nanti nih
La ta'minun nabi wa la tansurunnah. Kalian wajib beriman kepada dia. Nabinya belum lahir. Ini para nabi dan para rasul. Udah wajib beriman dulu dari sekarang. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dia teruskan lagi di dalam itu ayat. Qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Kata Allah, hei kalian para nabi dan para rasul, kalian benar mau ambil nggak nih? Kalian mau janji mau ambil? Kalian ikrar akan beriman kepada dia, akan menolong dia, akan cinta kepada dia. Sallu ala Muhammad. Ditekenin lagi tuh sama Allah, wajib sampai harus ngucap mereka para nabi. Qalu, semua serentak para nabi dan para rasul, aqrarna. Mereka serentak, kami ikrar ya Allah, kami janji ya Allah, kami ambil ya Allah, kami akan beriman dengan Nabi Muhammad ya Allah. Semua qalu aqrarna, kami akan beriman ya Allah. Kemudian Allah berfirman, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bersaksilah kalian, aku bersama kalian akan menjadi saksinya. Sallu ala Muhammad. Artinya apa? Kelahiran Nabi Muhammad, pengutusan Rasulullah bukan satu kebetulan. Perencanaan-perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengambil mitsak, mengambil perjanjian yang tadi itu di dalam ayat, itu Nabi Muhammad udah jadi nabi berarti. Nabi Muhammad udah jadi rasul. Kenapa? Tsumma ja'akum rasulun. Udah dikasih tahu mau ini bakal jadi rasul, udah rasul dia. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda begini nih, kuntu nabiyan wa adam bainal jasad war ruh. Aku udah jadi nabi, kata Nabi Muhammad. Aku udah jadi rasul, aku udah jadi nabi ketika Adam masih belum diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ruh dan jasadnya belum dimasukin ruh. Antara mau dimasukin ruh dan jasadnya baru jadi. Aku udah jadi nabi. Sallu ala Muhammad. Dan mereka para nabi dan para rasul diwajibkan beriman dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad di dalam sabdanya, di dalam hadisnya pernah berkata seperti ini. Laukana Musa hayyan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Andaikan Musa, dicontohin Nabi Musa doang, tapi maksudnya apa? Seluruh para nabi dan para rasul. Andaikan Nabi Musa ini lahir sekarang, kata Rasulullah, dia tidak dipersilahkan oleh Allah untuk ngapa-ngapain, tidak diperbolehkan oleh Allah ngapa-ngapain kecuali dia yang mengikuti saya, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perencanaan-perencanaan Allah tentang kelahiran Nabi Muhammad ini luar biasa. Semuanya bukan kebetulan. Dari tanggal, dari nama orang-orang sekitar Nabi Muhammad aja ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibah, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sama dengan Syaibah, nama aslinya Syaibah, julukannya Abdul Muthalib. Syaibah artinya apa? Orang tua yang bijaksana. Ibunya namanya Aminah, Siti Aminah. Aminah artinya apa? Wanita yang memberi kenyamanan, wanita yang memberi keamanan. Ayahnya namanya Abdullah, hambanya Allah. Bidannya Nabi Muhammad, Syafa. Syafa artinya apa ya? Orang yang memberi kesembuhan. Tuh. Yang nyusuin Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah, wanita yang bijaksana dan beruntung. Artinya apa nih? Dari segi nama-nama orang sekitar Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad lahir atau orang keluarganya, ini dalam perencanaan Allah. Kenapa? Dari segi nama aja artinya menuju ke Allah semuanya. Menuju ke Allah, nggak ada yang keluar dari Allah. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal alal mu'tamad. Meninggalnya 12 Rabiul Awal. Hijrahnya sampai masuk ke kota Madinah 12 Rabiul Awal. Ini semua dalam perencanaan Allah, bukan satu kebetulan. Itulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga Nabi Muhammad sedetail apapun, sekecil apapun. Kita pengen tahu
manusia ini terpengaruh atas beberapa hal. Kita nih manusia nih terpengaruh orang tua, terpengaruh yang didik kita bisa berubah, atau pengaruh kita dari yang pertama orang tua. Yang kedua, bacaan pengaruh tuh. Kita ini bacaan apa aja, makanya hati-hati, jangan sampai bacaan yang nggak bagus-bagus. Bacaan pengaruh. Yang ketiga, lingkungan. 3 hal ini yang bisa mempengaruhi manusia dengan paling cepat. Orang tua dan bacaan dan lingkungan. Tapi Rasulullah SAW, orang tuanya dari umur beliau masih dijanin ibunya, ayahnya meninggal. Umur 4 atau 5 tahun dididik, habis lahir 1 tahun 2 tahun dididik oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa oleh Halimatus Sa'diyah? Kenapa kau jauh di Bani Sa'ad? Karena kalau masih di Mekah lingkungannya udah jelek, peradabannya belum tinggi, peradabannya masih kurang, tapi lingkungannya jelek juga, udaranya udah jelek. Kenapa? Di Mekah tuh udah kebanyakan orang-orang luar datang dari dulu, tempatnya orang-orang dari luar datang, pendatang datang tuh dari dulu tuh pusatnya di Mekah. Makanya dijauhin ke Bani Sa'ad. Kenapa? Udaranya masih bersih, orang-orangnya masih bersih, dijaga tuh sama Allah. Umur 4 atau 5 tahun ibunya meninggal. Pengaruh orang tua sudah nggak ada dari umur 5 tahun. Lingkungan dijaga, dari lahir udah dijaga. Bacaan, Nabi Muhammad nggak dikasih bisa baca. Shallu ala Muhammad wa huwa nabiyul ummi. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Artinya apa? Pendidikan yang bisa mempengaruhi Nabi Muhammad dari 3 hal. Orang tua, lingkungan, bacaan udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Allah. Aku dididik oleh Tuhanku Allah, fa ahsana ta'dibi, dengan sebaik-baiknya pendidikan. Shallu ala Muhammad. Artinya apa? Allah nggak ngasih siapapun untuk mendidik Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allah nggak ngasih siapapun, orang tua siapapun, nggak ada yang bisa ngedidik Nabi Muhammad, nggak diperbolehkan untuk mendidik Nabi Muhammad, untuk mempengaruhi Nabi Muhammad dalam pendidikan apapun, kecuali dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh sendiri. Sallu ala Muhammad. Itulah, jadi ini penjagaan Nabi Muhammad, perencanaan kelahiran Nabi Muhammad, pengutusan Nabi Muhammad, ini direncanain sama Allah, luar biasa. Kita ini cuma disuruh apa? Kita disuruh apa nih? Kita umatnya cuma disuruh cinta sama Nabi Muhammad. Satu, disuruh cinta, habis cinta, kenal, cinta, ngikutin. Maka Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, katakan kepada umatmu, kalau mereka ngaku-ngaku cinta saya yaitu Allah, mereka ngaku cinta saya yaitu Allah, ikutin dirimu. Mereka ikutin dirimu, aku akan cinta kepada mereka. Sallu ala Muhammad wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampuni segala dosa-dosa mereka. Artinya apa? Dengan ngikutin Nabi Muhammad dapat 2 bonus. Buy one get 2 dari Allah. Buy one, belinya cuma mahabbah kepada Nabi Muhammad, belinya ittiba Nabi Muhammad. Ngikutin aja, ikutin Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi baik get 2 nanti tuh dapat mahabbah dari Allah, dapat maghfirah dari Allah. Sallu ala Muhammad. Dan kita pun diminta untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Emang ada faedahnya cinta sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabda begini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi Muhammad udah bersabda, barang siapa yang cinta sama saya yaitu Rasulullah, dia akan bersamaku di surganya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi cinta butuh bukti. Kita ngaku-ngaku cinta banyak, bisa tiap hari kita ngomong cinta sama Rasulullah. Siapapun kita, mau kita yang alim, mau kita yang belajar, mau yang sayyid, yang bukan sayyid, cuman ngomong cinta banyak.
Tapi cinta biduni tadhiyah la tujadul mahabbah illa bitadhiyah, kata ulama. Tidak akan ada pembuktian mahabbah kecuali dengan pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta nggak bisa cuma di mulut. Cinta nggak bisa di hati. Cinta wajib ada pembuktian. Wajib. Dan tidak ternilai cinta itu tanpa pengorbanan. Apapun kita cinta sama orang tua, kita cinta dengan tetangga, kita jangan cinta dengan kakak, harus ada pengorbanan. Siapapun, apalagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah wajib ada pembuktian. Cinta kepada Nabi Muhammad wajib ada pembuktian. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu wajib perintah dari Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tardawnaha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahab ilaikum minallahi wa rasulih wa jihad fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Satu ayat itu hebatnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, qul, katakan kepada hambaku, katakan kepada umatmu, katakan kepada seluruh manusia, kalau anak-anak mereka, orang-orang tua mereka, saudara mereka, pasangan-pasangan mereka, keluarga kerabat mereka, harta mereka yang mereka cintai, perniagaan mereka yang mereka takut akan pacekliknya, akan bangkrutnya, rumah-rumah mereka yang mereka begitu cinta dan ridho, mereka lebih cinta itu semua ketimbang Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah, dan jihad berupaya di dalam jalan Allah. Fatarabbasu, di ancaman itu dari Allah, ancaman luar biasa. Fatarabbasu, tunggu ancaman saya, kata Allah. Tunggu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai aku, kata Allah, akan memberi mereka keputusan. Na'udzubillah. Tunggu. Kalau mereka masih cinta rumah mereka, mereka masih cinta harta mereka, mereka masih mencinta keluarga mereka, dan semua apapun yang mereka miliki, mereka masih cinta itu ketimbang Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu, aku akan memberi mereka keputusan nantinya. Na'udzubillah. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Artinya apa? Semua ini harus kita sampingin dulu. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab lagi jalan berdua. Sayyidina Umar bin Khattab lagi jalan berdua dengan Rasulullah SAW. Suatu saat dipegang tangannya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar girang, bahagia. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la anta ahab ilayya. Engkau yang paling aku cinta dari segala yang aku punya, dan kecuali nyawaku. Jadi saking girang nih Sayyidina Umar dipegang tangannya sama Nabi Muhammad. La anta ahab ilayya ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cinta dari semuanya kecuali nyawaku, kecuali diriku, ya Allah, ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad spontan langsung, la ya Umar, jangan kau katakan seperti itu, tapi katakan bahwa aku lebih kau cinta dari segala yang kau punya dan nyawamu sekalipun. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mereka para sahabat-sahabatnya Rasulullah, setelah mereka menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah langsung memberikan mereka ujian demi ujian. Allah langsung berikan mereka pembuktian demi pembuktian, dan mereka sahabat-sahabatnya Rasulullah langsung membuktikan dengan seluruh apa yang mereka punya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita pengen tahu sahabat-sahabat Rasulullah pembuktian cintanya kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma pembuktian capek dari Jakarta sampai Cisarua atau Ciberem mau hadir maulid, bukan. Dari kita mungkin ada yang naik motor, dari kita mungkin ada yang naik mobil, ada sedikit.
Cuman sahabat-sahabat Nabi Muhammad setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka pembuktian luar biasa. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, budak sahaya, kulitnya kelang, hitam. Kalau hitam masih bagus, ini kelang, hitam dedek. Dahulu nggak ada yang dilihat sama Bilal bin Rabah ini, nggak dinilai sama orang. Bilal bin Rabah ini budak sahaya, miskin, jadi budak. Sahabat-sahabat nih masih, ya Allah, di Mekah nih belum pada banyak. Tapi begitu Bilal bin Rabah menyatakan beriman kepada Allah, menyatakan beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Bilal bin Rabah membuktikan dengan seluruh apa yang beliau punya. Bilal bin Rabah setiap hari dikeluarin sama sayyidnya, sama tuannya kafir Quraisy. Na'udzubillah, Utbah bin Rabi'ah. Abis dikeluarin Bilal bin Rabah, diseret. Begitu tuannya tahu bahwa Bilal bin Rabah telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, setiap hari diseret, setiap hari telanjang dada, diseret, lorong demi lorong di Mekah, jalan demi jalan di Mekah, diseret-seret Sayyidina Bilal sampai ke padang pasir. Sampai di padang pasir ditiban dengan batu yang besar di dalam sirah, perutnya panas terik setiap hari. Untuk apa? Agar Bilal bin Rabah tidak beriman lagi kepada Allah, agar Bilal bin Rabah kafir dari agamanya Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Setiap hari dari pagi sampai terbenam matahari sampai sore, dimasukin lagi rumahnya, ke rumah sama sayyidnya. Besok pagi diseret lagi sama sayyidnya, digebukin, ditiban lagi sama batu. Terus besok nggak mau juga beliau kafir, masuk lagi ke rumahnya, besok diseret lagi seorang diri. Nggak ada yang belain, nggak ada yang belain Bilal bin Rabah, nggak ada yang belain. Kala itu berhari-hari badannya dipecut agar kafir kepada Allah, mukanya dihantam dengan batu agar kafir dari agamanya Muhammad. Tapi apa yang dikatakan Bilal? Ahad, ahad, Allah Maha Esa. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apa yang didapatkan oleh Bilal? Apa yang didapatkan? Hadiah dari Allah, hadiah dari Rasulullah. Ketika Allah anugerahkan Nabi Muhammad Fathul Mekah dari Madinah, membawa ratusan ribu sahabat masuk ke kota Mekah, dikepung kota Mekah oleh Rasulullah 100.000 lebih, ratusan ribu dengan membawa pasukan, sahabat-sahabat yang gagah perkasa masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Begitu masuk ke Masjidil Haram, mendekat ke Ka'bah, Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah mengatakan apa? Aina Bilal bin Rabah? Di mana Bilal bin Rabah? Sallu ala Muhammad. Bayangin inti, yang dicari Bilal bin Rabah dari ratusan ribu. Aina Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah dari kejauhan, lari dari kejauhan. Aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Naiklah kau Bilal ke atas Ka'bah, kau kumandangkan azan, kau kumandangkan azan. Naik kau Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah. Naik Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratusan ribu sahabatnya Nabi Muhammad, bahkan Ka'bah musyarrafah yang dimuliakan oleh Allah, di bawah kakinya Bilal bin Rabah saat itu. Sallu ala Muhammad. Kemuliaan dari Allah, kemuliaan dari Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika Fathul Mekah, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah ada di kakinya Bilal. Bahkan sahabat-sahabat ada di bawahnya Bilal, semuanya yang senior-senior. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sahabat-sahabat luar biasa mereka. Itu Bilal bin Rabah. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan lagi orang yang priai kalau kata orang Jawa gitu, aziz lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Beliau mengerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini punya duit 50.000 dirham waktu di Mekah.
Begitu mau hijrah tinggal 5.000 dirham. Jadi 13 tahun dakwahnya Nabi Muhammad, dari awal dakwahnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar ini udah kaya raya, punya duit banyak, punya duit 50.000 dirham. Habis tuh tiap hari, tiap bulan. Buat apa? Buat dakwahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, sisa 5.000 dirham. Nggak punya duit lagi, dibeliin tuh onta apa buat hijrah Rasulullah sampai kota Madinah, duitnya habis. Shallu ala Muhammad. Habis Sayyidina Abu Bakar Siddiq, duitnya habis, dia nggak kaya lagi. Sampai kota Madinah nggak punya duit lagi. Apa ya artinya? Dikerahin karena mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq suatu hari pernah keluar dari rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya, masih di Mekah. Karena penganiayaan kepada Rasulullah adanya di Mekah, kebanyakan ada di Mekah. Begitu keluar dari rumahnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat dari kejauhan di lorong, di salah satu lorong di Mekah, Nabi Muhammad lagi dikepung oleh Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Mu'aid ini sama Utbah bin Rabi'ah ini 11-12 bengis nih. Wah, bukan jahat lagi. Uqbah bin Mu'aid, wah bengis si manusia. Nabi Muhammad lagi dikepung, Uqbah sama teman-teman ini. Udah mau dipukulin Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dari jauh melari, dikejar Rasulullah sambil berteriak, lari ya Rasulullah, lari ya Rasulullah. Begitu mau dihantam sama Uqbah bin Umair, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar narok mukanya kepada pukulan Uqbah bin Mu'aid, ketampar, kepukul. Rasulullah sampai disuruh lari, dipukulin Sayyidina Abu Bakar sama teman-teman Uqbah bin Mu'aid, diinjak perutnya, diambil sama Uqbah bin Mu'aid. Sendalnya Uqbah bin Mu'aid dikatakan di dalam sirah, dalam pakai berasal dari kayu, bahannya bahan kayu, dipukulin mukanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hancur. Bahkan dikatakan di dalam sirah, hidung sama muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah tidak terlihat lagi, hancur dengan darah membela Rasulullah. Pingsan di tempat Sayyidina Abu Bakar, diangkat oleh keluarganya. Hancur nih di badan nih, digebukin ente sama orang-orang bengis kafir Mekah ente. Yang gebukin bukan orang sekarang makan Indomie. Orang dulu makannya daging onta. Oh, kor kafir Mekah. Gile-gile makannya, apa aja dimakan. Orang hidup dimakan. Habis, hancur Sayyidina Abu Bakar, dibawa pulang Sayyidina Abu Bakar, tidak sadarkan diri. Begitu siuman, melek mata, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ma fu'ila bi Rasulillah, ma fu'ila bi Rasulillah. Gimana keadaan Nabi Muhammad? Gimana keadaan Rasulullah? Apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah? Rasulullah diapain? Ibunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di situ. Ya Abu Bakar, kau minumlah sedikit, makanlah obat-obatan atau minum apa? Kau baru aja siuman dari pingsanmu. Ma fa'ala bi Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar terus ngomong begitu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Gimana keadaan Rasulullah? Kata ibunya, ya Abu Bakar. Ibunya Sayyidina Abu Bakar nih ngomong, ngapain kau cari-cari Muhammad? Kau nih yang membuat engkau jadi begini, hancur mukamu, engkau terluka, itu adalah Muhammad. Ngapain lo cari-cari dia lagi? Karena saat itu ibunya Sayyidina Abu Bakar belum masuk Islam. Belum masuk Islam saat itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, tidak akan aku masuk apapun ke dalam tubuhku kecuali aku melihat Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Shallu ala Muhammad. Diangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh keluarganya, dibawa ke rumah Arqam ibn Abi Arqam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Darul Arqam dahulu, rumahnya Arqam ibn Abi Arqam. Rasulullah lagi bersama sahabat-sahabatnya. Begitu digotong Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah langsung bangun, melihat Rasulullah dari kejauhan. Inilah kesayangannya dia, sallu ala Muhammad. Inilah benar-benar pecintanya Rasulullah. Inilah orang-orang yang benar. Langsung dipeluk oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kau kesini? Kau masih dalam keadaan terluka, kau masih dalam keadaan hancur. Ngapain kau datang ke sini? Ya Rasulullah, aku ingin melihatmu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Rasulullah. Apa yang kau inginkan Abu Bakar? Katakan kepadaku, apa yang kau ingin, balasan apa dariku? Kau ingin jabatan? Kau ingin pujian? Kau ingin segalanya? Apa Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di balik rumah ini, di luar itu ada seorang wanita yang belum masuk Islam. Dia belum beriman kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah. Dia adalah ibuku ya Rasulullah.
Dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan di dalam sirah, Rasulullah begitu langsung angkat tangan, begitu permintaan Sayyidina Abu Bakar, begitu Rasulullah langsung angkat tangan. Tidak turunnya tangannya Rasulullah, ibunya Sayyidina Abu Bakar masuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Cinta bukti pembuktian. La tujadul mahabbah illa bitadhiyah. Nggak akan jadi mahabbah kecuali ada pengorbanan. Wajib ente. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, sahabat Rasulullah yang terakhir hijrah ke kota Madinah. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, sahabat terakhir yang hijrah. Beliau kaya raya nih di Mekah. Begitu mau keluar dari Mekah mau hijrah, dijegat sama orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Mekah dijegat. Hei Suhaib, dijegat langsung puluhan orang. Kau ingin apa? Kau ingin pergi ke Madinah, kau ingin nyusul Muhammad, enak-enak loh. Mau ngapain lo ke sono? Apa kata Suhaib? Kenapa kalian? Oh, dulu lo ke Mekah miskin. Sekarang lo jadi orang kaya. Terus lo mau lari ke Madinah. Lo mau nyusul tuh Muhammad, kata Suhaib ibnu Sinan. Ya udah, aku tinggalkan seluruh hartaku di Mekah. Aku ingin seorang diri datang ke Madinah. Suhaib ibnu Sinan tahu orang-orang kafir ini otaknya cuma duit. Otaknya cuma harta. Kata orang kafir Quraisy, yo kalau gitu ya udah lo jalan deh sendirian deh ke Madinah. Ditinggal deh. Jalan Suhaib ibnu Sinan sampai kota Madinah. Sallu ala Muhammad. La tujadul mahabbah illa bitadhiyah. Ya, sallu ala Muhammad. Kita pengen tahu sahabat-sahabat Rasulullah. Pembuktian demi pembuktian banyak bagi mereka. Berhasil mereka. Insya Allah kita akan bersama mereka nanti. Bersama sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kalau kita dengar cerita sahabat Rasulullah yang muda-mudanya aja deh, anak-anak mudanya, Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini sahabat yang umurnya 14 tahun. Setiap hari beliau ini dapat tugas dari Nabi Muhammad ngerapiin ketika Rasulullah mau tahajud. Kalau Rasulullah mau tahajud, ini yang ngerapin sejadahnya Nabi Muhammad, air wudhunya, semua perihal tahajudnya Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab, anak 14 tahun. Setiap malam tahajudnya Rasulullah yang ngerapin Rabi'ah bin Ka'ab, anak 14 tahun. Suatu malam Rasulullah melihat Rabi'ah bin Ka'ab ini begitu ulet, nggak pernah absen tiap malam. Tiap malam ngerapiin tahajudnya Rasulullah tanpa pamrih. Begitu Rasulullah nanya, "Salni ya Rabi'ah, minta kepadaku wahai Rabi'ah. Yang ingin kau pengen apa? Bayaran? Kau ingin bulanan? Kau ingin mingguan? Kau ingin gaji? Kau ingin apa?" Apa kata Rasul Rabi'ah bin Ka'ab? "As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Anak 14 tahun mintanya cuma satu, aku ingin bersamamu di surganya Allah ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Rabi'ah bin Ka'ab nggak minta uang. Rabi'ah bin Ka'ab nggak minta kesejahteraan dari Nabi Muhammad. Rabi'ah bin Ka'ab nggak minta kepentingan dari Nabi Muhammad. Kepentingan nanti di akhirat. As'aluka, aku mohon kepadamu wahai Muhammad ya Rasulullah, bersamamu di surganya Allah. Sallu ala Muhammad. Coba kita pikirkan sampai malam hari ini yang hidup kita udah puluhan tahun, yang mungkin jauh lebih tua daripada Rabi'ah bin Ka'ab saat itu. Pernah nggak kita setiap malam pengen bersama Nabi Muhammad di surganya Allah? Minta mulai sekarang, ya Allah, jadikanlah aku bersama Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Seperti Rabi'ah bin Ka'ab permintaannya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita ini udah dapat kabar-kabar baik dari sahabat-sahabat Rasulullah. Dari Rasulullah SAW pun udah sahabat, kabar demi kabar, pembuktian demi pembuktian, contoh demi contoh, panutan demi panutan mereka. Udah ngasih contoh ke kita, semua ada di kitab sirah, semua ada. Dan seluruh sejarah Nabi Muhammad dari sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, semua pembuktian secara benar 100%. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang pembuktiannya sampai saat ini benar 100% hanya Rasulullah SAW. Pembuktian sahabat luar biasa. Tolha ibnu Samurah. Tolha ibnu Samurah ini sahabat umur 16 tahun. 16 tahun kira-kira umur berapa sih? Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP mungkin nih? 1 SMA. Oh, 1 SMA. Satu SMA, anak 16 tahun.
Tapi Thalha ibnu Samurah ini paling cinta sama Nabi Muhammad. Kalau ngeliat Rasulullah nih bawaannya pengen gelendotan aja. Dikatakan dalla, manja sama Nabi Muhammad, gelendotan aja. Jadi mau kalau ini nempel sama Rasulullah. Suatu saat Rasulullah lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Thalha ibnu Samurah ngeliat Nabi Muhammad nih, kalau kita ini salting, salah tingkah aja. Sehingga Thalha ibnu Samurah bangun, mengatakan, ya Rasulullah, murni bima syi'ta la na'sika abada. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apapun yang kau ingin perintahkan, aku tidak akan melanggar dari perintahmu. Tiba-tiba bangun, kata Rasulullah, betul wahai Thalha, betul ya Rasulullah, perintahin saya apa aja, saya tidak akan melanggar. Lagi bangun nih anak 16 tahun, kata Rasulullah, idhab faqtul abak, pergi kau ke rumahmu, bunuh ayahmu sana. Sallu ala Muhammad. Henti. Pembuktian Nabi Muhammad ini nggak sembarangan. Bangun, bunuh ayahmu, karena ayahnya Thalha belum beriman saat itu, musuhnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Thalha? Beranjak Thalha, nggak pakai banyak mikir, langsung lari menuju rumahnya. Dipanggil oleh Rasulullah, akbil ya Thalha, akbil, sini wahai Thalha, sini. Fa inni lam ub'ats bikati ar-rahim. Aku diutus dari Allah bukan untuk memutuskan silaturahmi, untuk membunuh ayah dan ibu, anak-anaknya atau anak membunuh ayahnya. Sallu ala Muhammad. Aku nggak diutus untuk mutusin silaturahmi. Jangan, aku pengen tahu engkau doang ya Thalha. Aku pengen tahu engkau doang. Kau benar cinta kepada aku. Sallu ala Muhammad. Suatu saat Thalha ibnu Samurah sakit keras. Sakit keras, anak 16 tahun. Sakit keras. Sehingga Nabi Muhammad mendapat kabar di malam hari bahwa Thalha ibnu Samurah anak 16 tahun sakit keras. Beliau dari kaum Salim bin Auf. Salim bin Auf itu kira-kira kalau dari Masjid Quba masih 1-2 kilo lagi. Jadi dari Masjid Nabawi atau rumah Rasulullah ke Masjid Quba 2,5 kilo. Dari 2,5 kilo tambahin 1,5 lagi, kira-kira berapa itu? 4 sampai 5 kilo, 3 atau 4 sampai 5 kilo, 4 sampai 5 kilo. 2,5 tambah 1,5, 4 kilo. Jauh. Salim bin Auf dari rumah Rasulullah agak jauh, 4 kilo lumayan saat itu. Rasulullah langsung jenguk malam itu. Lihatlah, Rasulullah jenguk anak kecil 16 tahun yang masih sakit. Jalan kaki sendiri Rasulullah. Coba kita pikirin sampai malam hari ini, berapa banyak keluarga kita, saudara kita, kakak kita, adik kita yang dia sakit, belum kita jengukin sampai malam hari ini. Sallu ala Muhammad. Rasulullah jenguk Thalha ibnu Samurah di kaum Salim bin Auf, agak jauh lagi dari Masjid Quba. Insya Allah semua yang ada di sini kita sampai haji atau umrah. Amin. Dijenguk oleh Rasulullah SAW. Melihat Thalha ibnu Samurah dalam keadaan tidak bergerak, pingsan, sakit keras Thalha ibnu Samurah. Kemudian Rasulullah berkata kepada ibunya, wahai ibu Thalha, aku melihat anak ini tidak akan lama lagi dia akan meninggal. Thalha bentar lagi akan meninggal. Kalau dia meninggal malam hari ini, kabarkan saya mau pulang dulu. Urus jenazahnya malam hari ini juga dikuburin. Tapi sebelum dikuburin, aku ingin mensolatkan jenazahnya Thalha. Pulang Rasulullah. Rasulullah pulang nggak lama, Thalha ibnu Samurah bangun dari pingsannya. Ya ummah, ibu, ya Rasulullah udah datang. Kata ibunya, ya Thalha, kau tahu Rasulullah datang? Aku mencium aroma wanginya ibu. Sallu ala Muhammad. Rasulullah kalau jalan di satu tempat 3 hari aroma parfumnya nggak hilang. Bukan pakai parfum, aroma wanginya Rasulullah tidak pernah hilang 3 hari. Thalha bin Samurah langsung mengatakan, wahai ibu, aku sebentar lagi akan meninggal. Thalha nih yang ngomong sekarang, aku akan meninggal. Kalau aku meninggal malam hari ini, tolong kau jangan ada yang kabarkan kepada Nabi Muhammad. Jangan kasih kabar ke Rasulullah ya. Urus jenazah saya cepat-cepat, kuburin sekarang. Malam ini juga jangan ada yang kabari Nabi Muhammad malam ini. Ibunya bingung, ya Thalha, bukankah Rasulullah orang yang kau paling cinta? Iya ibu. Kau begitu gelendotan sama Nabi Muhammad ya Pak? Iya. Kau cinta Bang? Betul. Kau idolakan Rasulullah? Betul. Rasulullah tadi pesannya begitu. Kalau kau akan meninggal di malam, Rasulullah akan mensolatin jenazahmu. Jangan ibu, jangan. Aku tidak ingin Rasulullah akan keluar lagi dari rumahnya, jalan ke Salim bin Auf, jalan ke kampung kita. Jauhnya Rasulullah akan seseorang diri dan dia akan dicelakai oleh orang Yahudi. Kalau dia sampai celaka, aku tidak ingin akan terjadi bahwa Rasulullah celaka
karena ingin mensolatkan jenazah Tolhah ibn Samurah. Shallu ala Muhammad. Anak 16 tahun memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Anak 16 tahun cinta luar biasa dengan Rasulullah. Bahwasanya padahal dirinya tahu bakal meninggal tuh malam, dan dirinya tahu akan disolatkan jenazah oleh Rasulullah, tapi beliau tidak ingin selalu memprioritaskan keselamatannya Nabi Muhammad. Akhirnya Tolhah bin Samurah meninggal. Keluarganya nggak ada yang ngasih tahu. Diuruslah jenazahnya sampai besok di waktu duha baru keluarganya datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdapat kabar langsung datang ke kuburan Nabi Muhammad, ke kuburan Tolhah. Sampai kuburannya Tolhah masih ada ibunya. Rasulullah bertanya kepada keluarganya dan ibunya, "Ya Ibu Tolhah, kenapa kalian nggak ada yang kabarkan saya semalam? Tolhah meninggal kapan?" "Malam itu juga tadi ya Rasulullah." "Kenapa?" "Ya Rasulullah, ketika dia siuman, dia bilang dia tidak ingin engkau datang malam itu. Dia takut engkau celaka oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di tengah jalan. Dia tidak ingin engkau salatkan dia, tapi engkau celaka nantinya." Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pun mengangkat tangannya ke langit. Allahumma alqi Tolhah. Ya Allah, temuilah Tolhah. Ya Allah, jemputlah Tolhah. Ya Allah, jumpailah Tolhah. Wa anta tabhaku alaih wa huwa yadhaku alaik. Ya Allah, temuinlah Tolhah. Engkau senyum kepada Tolhah dan Tolhah senyum kepada engkau ya Allah. Shallu ala Muhammad. Kalau udah Allah yang senyum kepada kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Apalagi yang minta ini Nabi Muhammad, meminta kepada Allah agar Allah senyum kepada Tolhah dan Tolhah pun senyum kepada Allah. Shallu ala Muhammad. Dari apa itu semua? Mahabbah bitadhiyah, cinta dengan pembuktian. Insya Allah kita semua, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Insya Allah kita jadi pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang terakhir ketika kabar baik dari Sayyidina Anas bin Malik. 1400 tahun yang lalu sahabat yang mulia Anas bin Malik udah ngasih kabar kepada kita. Apa Anas bin Malik? Berkat beliau kita dapat kabar baik. Apa kabarnya? Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, as'aluka apa kata Sayyidina Anas? Sa'altun nabiyya an yashfa'ali yaumal qiyamah." Aku pernah minta kepada Nabi Muhammad, aku pernah minta kepada Rasulullah agar memberiku syafaat di hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, "Ana fa'ilun insyaallah." Nabi Muhammad mengatakan, "Aku akan mengerjakannya wahai Anas. Aku akan menolong kalian semua umat manusia." Shallu ala Muhammad. Tapi Sayyidina Anas enggak sampai berhenti di situ. "Kaifa nadlubuka ya Rasulullah?" Bagaimana kami ingin mencarimu nanti ya Rasulullah. Anas bin Malik yang setiap hari sama Nabi Muhammad nih nanya masih, bagaimana kami mencarimu nanti di akhiratnya Allah. Begitu banyak manusia yang ngumpul nanti, dari Nabi Allah Adam sampai terus. Bagaimana kami ingin mencarimu? Apa kata Rasulullah? Awwala ma tatlubuni indal mizan. Ya Anas, pertama kalian cari aku di mizannya Allah, di timbangannya Allah, timbangan amal manusia Allah, aku akan ada di situ. Kata Sayyidina Anas, kayak idam alqaka ya Rasulullah, kalau kami nggak ketemu dengan engkau di mizannya Allah, utlubni fil alas sirat, cari aku di siratnya Allah, cari aku di jembatannya Allah, jembatan yang begitu halusnya nanti. Jarang nanti orang yang akan selamat ke surganya Allah, kecuali naudzubillah dia akan masuk ke jahanamnya Allah, di siratnya Allah. Kata Nabi Muhammad, cari aku nanti di sirat ya. Kalau aku nggak ketemu dengan engkau juga ya Rasulullah, kalau aku nggak ketemu dengan kami, nggak ada yang ketemu dengan engkau di siratnya Allah. Utlubni in alal haud, cari aku di telagaku nanti. Nanti Nabi Muhammad punya telaga besar. Barang siapa yang minum satu tegukan, tidak akan haus selama-lamanya. Shallu ala Muhammad. Cari aku di haud, kata Rasulullah. Cari aku di telagaku. Fa inni lam ukhti salasa mawatin. Sesungguhnya aku tidak akan lewatkan itu 3 tempat. Mizan, sirat, haud. Artinya apa? Nanti di akhiratnya Allah. Nanti di akhiratnya Allah yang paling sibuk
perlu sama kita. Yang paling sibuk nolong manusia, umat manusia semuanya hanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Beliau akan sibuk di mizannya Allah. Beliau akan pindah ke sirat, haud, mizan, sirat, haud, mizan, haud, sirat. Terus Nabi Muhammad akan sibuk untuk menolong umat-umat manusia agar kita semua masuk surganya Allah. Shallu ala Muhammad. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.